Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amali Arif dari kelas A Administrasi Bisnis dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan mata kuliah kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Komponen Sistem Informasi Manajemen. Dengan materi yang saya bawakan, yang pertama adalah sistem informasi, yang kedua komponen input, yang ketiga komponen output, yang keempat komponen basis data, yang kelima komponen model, yang keenam komponen kontrol. Yang pertama adalah sistem informasi. Dapat disimpulkan, sistem informasi menjelaskan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data ini. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu seperti input, model, dan output. Yang kedua adalah komponen input. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Dokumen dasar ini dapat membantu di dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu yang pertama, data menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Yang kedua, data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan dana akurat. Yang ketiga, data mendorong lengkapnya data akuntansi disebabkan data yang dibutuhkan disebut satu persatu di dalam dokumen dasarnya. Yang keempat, bertindak sebagai pendistribusi data karena jumlah tebusan dari formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang dibutuhkan. Yang kelima, dokumen dasar dapat membentuk di dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah, sehingga dapat berguna untuk melacak pemeriksaan. Yang keenam, dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung dari file data di komputer. Selanjutnya adalah komponen output. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. Yang selanjutnya adalah komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi ini, terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data. Yang kedua, simpanan permanen untuk menyimpan basis data tersebut. Yang ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi basis data. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Yang selanjutnya adalah komponen model. Komponen model terbagi atas 2. Yang pertama, model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Yang kedua, model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. Misalnya adalah barang dengan kode 102 yang harus dipesan kembali sebanyak 7 unit. Yang terakhir adalah komponen kontrol. Menurut Michael menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi.
Pengendalian atau kontrol secara umum dapat terdiri dari pengendalian sebagai berikut. Yang pertama adalah pengendalian organisasi. Yang kedua, pengendalian dokumentasi. Yang ketiga, pengendalian perangkat keras. Keempat, pengendalian keamanan fisik. Kelima, pengendalian keamanan data. Dan terakhir, pengendalian komunikasi.